kasih sebenarnya. Tadinya saya ada niat sih ikut bicara buku Dharma, membahas beda buku Dharma. Cuman tadi udah baca, ternyata udah diceritain juga oleh Siswan Sudiro. Jadi saya kaget, saya udah siapin kok udah dibaca orang lain. Dan saya bingung tiba-tiba blank. Makanya saya tadi cuma baca lagi cerita lain yang mungkin kurang lebih lah ada sedikit gambaran. Cuma saya mau sharing aja, kebetulan ada kesempatan. Sebelum saya memperkenalkan diri dulu, nama saya Dewa Ciriak dari Wihara Tache. Di sini saya hari ini akan membahas tentang dari buku Mahaguru nomor 148 Daya Magis Mantra ya. Jadi dari satu bab yang berjudul musim semi di kolam renang ya. Menurut saya ini ceritanya sangat dalam ya, dan juga menurut saya sangat bermakna sebagai kita murid cempocong ya, harus sangat bisa mengikuti teladan Mahaguru. Jadi ceritanya suatu hari Mahaguru, kita tahu yang Mahaguru kita suka berenang ya. Jadi beliau kebetulan suatu hari pergi berenang di suatu pusat kebugaran. Tiba-tiba beliau merasakan ada suatu hawa negatif yang yang sangat kental. Terus tiba-tiba beliau merasa nggak enak gitu ya. Dan kebetulan saat itu beliau lagi berenang sendirian ya, berenang sendirian. Nggak sengaja mata batin beliau terbuka melihat seorang perempuan yang di dalam kolam berenang lagi berenang. Dan sejujurnya kan kita juga tahu Mahaguru kita kan sangat ramah ya, jadi sejujurnya menyapa dan hantunya malah kaget. Terus hantu bilang, loh emang kamu bisa melihat saya? Mahaguru bilang, tentu saja saya ada lustrengnya, maka saya bisa melihat Anda. Oh, terus wanita kaget kan, hantunya kaget. Terus sejujurnya bilang, kok kamu bisa ada di sini? Dia bilang, saya nggak bisa keluar dari kolam berenang ini. Mahaguru bilang, kenapa? Karena dia terjebak, nggak bisa. Di luar ada dewa Chandra, dewa matahari, makanya dia nggak bisa keluar. Dan Mahaguru bertanya, dia ingin diselamatkan nggak? Dan dia dengan senang hati ingin diselamatkan. Makanya Mahaguru bilang, berjanji kepada wanita tersebut akan menolong dia ya. Kemudian Mahaguru pulang ke rumah menjapa mantra, menyiapkan altar untuk penyeberangan ya. Ternyata setelah diseberangkan, hantunya tidak datang. Padahal dari disiapkan lipha ya, ada altar di Cawang Pusat Sidigarbha. Hantu yang mau diseberangkan malah tidak datang. Bahkan di Cawang Pusat pun tidak datang. Mahaguru kaget. Loh, semua tidak datang, tiba-tiba ilmunya hilang. Mahaguru bilang, kekuatan daya mantra apakah sudah hilang? Terus dicoba terus bertanya nggak ada hasil kan. Akhirnya Mahaguru pergi ke suatu kuil ya, semuanya itu. Jadi kebetulan Mahaguru kita adalah sahabat karib dari Dewa Adipati ya. Itu bahasa Indonesia Dewa Adipati. Dewa Adipati bilang ini wanita ini nggak bisa diselamatkan. Mahaguru bingung, kamu nggak bisa diselamatkan? Kan semua orang harusnya bisa diselamatkan. Dewa Adipati bilang ini karmanya terlalu berat. Dia dulu ternyata pernah membunuh orang. Terus Mahaguru bilang, membunuh orang ya pasti bisa diselamatkan dong. Ternyata yang dibunuh bukan satu orang, ada ratusan orang. Wah, kaget Mahaguru. Ternyata diselidiki, ternyata di zaman kehidupan dulunya wanita tersebut di suatu pesta perjamuan, karena dengki sama yang merayakan, dia menaruh racun di dalam air perjamuan, makanya hadir semua meninggal. Maka karma itu harus dia bawa ke dalam kehidupan sekarang, dan dia harus lahir beratus kali untuk membayar hutang itu, jadi mati tenggelam di dalam air. Akhirnya setelah itu harus bereinkarnasi lagi. Mahaguru kembali lagi mencari wanita tersebut. Wanita tersebut akhirnya mengaku bahwa dia dulu juga setelah melakukan penyesal karena kecerobohan dia. Setelah itu Mahaguru berjanji akan menyelamatkan, dan saat itu Mahaguru sudah menyiapkan satu altar. Sidigarbha juga udah muncul ya. Sidigarbha bilang ini terlalu berat. Akhirnya Mahaguru bukan malah dia mau menyelamatkan satu orang, akhirnya menyelamatkan ribuan orang, karena orang yang dulu dibunuh itu semua diseberangkan. Terakhir setelah diseberangkan, dan yang tertinggal hanya dia seorang. Bingung, kenapa bisa masih tertinggal dia? Ternyata dia masih ada karma tersisa. Jadi Mahaguru menggunakan mantra, satu lagi mantra lang, itu membakar rohnya jadi abu, dan akhirnya dia naik ke atas. Nah, dari kejadian ini Dewa Adipati bilang bahwa Mahaguru harus melakukan karma apa? Adalah harus bereinkarnasi lagi
satu kalpa kehidupan menjadi manusia akibat ini. Dan Maha Guru bilang gak peduli karena Maha Guru udah punya ikrar akan terus menolong umat manusia walaupun sampai hembusan terakhir ya. Ini membuat saya sangat terharu ya, bahwa kita harus tahu sebagai murid Pocong, guru kita itu guru sejati ya. Makanya kita sangat beruntung dalam kehidupan sekali ini bisa bersarana kepada beliau. Beliau mempunyai ajaran yang benar, makanya kita juga harus mempunyai serada yang tepat ya. Itu aja, sisi amin.